Persekutuan keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Damai sejahtera Allah Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hidup keluarga sekalian. Shalom. Renungan Persekutuan Unit GPM di hari ini terambil dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan judul renungan Kuat dan Lemah. Persekutuan unit yang berbahagia, tidak selalu mudah bagi kita untuk menemukan realisasi makna kerukunan. Bahkan dalam hidup berjemaat, padahal gereja yang sehat adalah gereja yang jemaatnya hidup dalam kerukunan, yaitu situasi saat seluruh anggota bersatu hati dan bersuara memuliakan Tuhan. Paulus melanjutkan pengajarannya kepada jemaat di Roma mengenai kehidupan berjemaat. Sebelumnya ia telah mengingatkan jemaat, khususnya jemaat di Roma, untuk tidak saling menghakimi dan tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Kini, Paulus meminta jemaat Roma untuk aktif menciptakan kerukunan. Dasar dari pengajaran dan tuntutan kerukunan ini adalah hidup Kristus itu sendiri. Persekutuan unit yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus meminta kita untuk meneladani Tuhan Yesus dalam hal lebih memperhatikan sesama dibandingkan memperhatikan diri sendiri. Paulus mencontohkan sikap Kristus yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Permintaan Paulus ini berkenan dengan kewajiban kita sebagai orang yang dianggap kuat. Kita diminta untuk menanggung kelemahan orang yang lemah dengan cara memperhatikan mereka dan mendukung mereka agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita yang kuat diharuskan untuk memperhatikan dan menerima mereka yang lemah agar iman mereka dibangun. Rasul Paulus sangat mengharapkan jemaat di Roma tidak memiliki sifat yang egois, sombong dan angkuh, melainkan mau peduli terhadap sesama yang lain. Rasul Paulus mengharapkan agar orang yang kuat bersedia menanggung atau menolong orang yang lemah dan bukan menindas dan mengabaikannya. Persekutuan unit yang terkasih, Rasul Paulus menggunakan istilah kuat dan lemah untuk menggambarkan keadaan rohani orang percaya. Istilah kuat menunjukkan pada iman orang yang telah dewasa dalam Kristus, sehingga mereka peka terhadap masalah orang lain. Orang yang kuat adalah orang yang memahami kebebasan rohani di dalam Kristus dan tidak mau lagi diperbudak aturan hukum Taurat. Mereka yang kuat adalah mereka yang peka pada hati nurani yang telah diterangi oleh firman Allah, lebih dari ketaatan mereka akan ritual dan tradisi hukum Taurat. Istilah lemah mengacu pada orang percaya yang imannya belum dewasa, yaitu yang masih percaya pada ritual dan tradisi hukum Taurat. Mereka merasa berkewajiban untuk mematuhi aturan dan tradisi hukum Taurat tentang apa yang boleh mereka makan dan minum dan kapan mereka harus beribadah. Mereka yang lemah, terkhusus mereka yang lemah iman, berkeyakinan bahwa orang Kristen yang dewasa dalam hal dewasa rohani menghidupi kekristenannya dengan cara mengikuti aturan ketat dan seringkali menghakimi sesama yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Persekutuan unit GPM yang diberkati Tuhan,
Nasihat ini mengingatkan kita yang merasa kuat iman agar peka terhadap pergumulan saudara seiman kita yang lemah. Kita harus membantu mereka, misalnya dengan cara mendampingi atau mendoakan ketika mereka jatuh atau dalam pencobaan. Hendaklah kita menjadi panutan selaku warga GPM dan bukan celaan bagi mereka yang lemah. Tentu kita berkerinduan agar orang yang lemah iman suatu saat menjadi kuat juga. Maka marilah kita belajar, peka serta memberi perhatian dan dukungan kepada saudara-saudara kita seiman. Persekutuan unit GPM yang diberkati, sebab kekristenan adalah kasih, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu, 2 Korintus 8 ayat 24, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, 1 Yohanes 3 ayat 18. Persekutuan unit GPM yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah santapan harian kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati persekutuan unit GPM. Haleluya. Amin.